alhamdulillah dalam keadaan sehat ya. Nah, untuk menjaga tubuh kita agar tetap sehat, kita harus menjaga pola hidup sehat kita. Caranya, yang pertama adalah tidur dengan teratur. Lalu yang kedua, makan makanan yang bergizi seimbang. Lalu yang ketiga adalah minum minimal sehari itu 2 liter. Yang keempat, rajin berolahraga. Yang kelima adalah jangan terlalu stres. Kita harusnya berpikir positif. Lalu yang paling penting ialah yang keenam, yaitu untuk selalu berdoa. Karena kesehatan kita, rezeki kita, dan apapun yang ada pada tubuh kita, semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Oleh karenanya, kita seharusnya senantiasa untuk berdoa kapanpun dan dimanapun. Seperti pada pelajaran hari ini juga, kita harusnya berdoa terlebih dahulu mengawalinya. Kepada kelas, kita silakan untuk maju ke depan memimpin doa teman-temannya. Amin. Doa selesai, silakan pada kelas teman-teman. Nah, sekarang ibu minta pada kalian semua untuk mengecek teman di samping kanan dan kirinya. Coba kalian lihat apakah ada teman kalian yang sedang hadir pada lagi ini. Bagaimana? Hadir semua? Hadir semua, bagus. Nah, sekarang sebelum mulai pelajaran kita harus membakar semangat kita terlebih dahulu. Ayo kita nyanyi lagu daerah dulu bersama-sama ya. Semuanya berdiri. Oke, udah semua? Nah, ayo kita nyanyi bersama-sama lagu daerah. 3, 2, ya. Lambai dia lambamu berlayar dori-dori. Oke, sudah selesai kita menyanyikan lagu daerah bersama-sama. Itulah lagu daerah dan Sumatera Utara dengan judul Lambai Dia. Nah, sekarang kita sudah semangat kan? Sudah asik, sudah semangat untuk belajar. Ayo kita mulai pembelajaran kita hari ini. Nah, pada pagi hari ini kita akan mempelajari tema 9, yaitu menjelajah luar angkasa. Tema 1, ada peraturan yang menentukan dan pembelajaran bersama. Pada pelajaran sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang benda-benda apa saja sih yang ada di luar angkasa. Contohnya seperti apa tadi? Nah, pada pelajaran kali ini, kita akan menjelajah lebih luas mengenai benda-benda yang ada di luar angkasa, terutama di sistem tata surya. Dan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah kita dapat mengenal sistem tata surya kita. Kita juga dapat mengenal cara kerja. Oke, sekarang ibu minta pada kalian untuk melihat di luar kelas pada siang hari benda-benda apa saja sih yang dapat kalian lihat? Ya, ada matahari, ada awan, ada langit biru, dan lain sebagainya. Nah, sekarang coba kalian imajinasikan ketika malam. Apa yang kalian lihat benda-benda di luar angkasa? Ada bulan, ada bintang, ada awan juga kalau nampak ya kan? Nah, itulah benda-benda di langit kita. Seperti pada gambar ada siang dan juga ada malam. Ada bulan, ada matahari, ada awan, seperti itu. Nah, sekarang kalian kan sudah mengetahui benda-benda apa saja yang dapat kita lihat kan? Nah, sebenarnya ada lebih banyak lagi benda-benda di luar angkasa sana yang bisa kita pelajari. Coba kalian berikan pertanyaan terkait dengan benda-benda yang ada di luar angkasa yang ini kalian ketahui. Untuk itu, coba dulu angkat tangan setiap orang. Oke, Dani, silakan untuk tunjukkan. Oke, terima kasih. Siti? Oke, terima kasih. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan tadi, untuk menjawabnya kita harus mulai pelajaran mengenai apa itu benda-benda di luar angkasa. Kita bisa lihat benda-benda yang ada di sekitar kita. Ada matahari, ada awan, ada planet-planet, dan juga ada berbagai benda-benda lainnya seperti asteroid, komet, dan lain sebagainya. Kita lihat ada planet Merkurius, ada planet Venus, ada bumi, ada Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, dan Pluto. Nah, itulah benda-benda langit yang ada di luar angkasa kita. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah kalian ajukan tadi, kita akan memulainya dengan membuat kelompok. Ayo, di sini kelompok matahari. Kelompok ini, di sini namanya kelompok bulan. Sekarang yang kelompok ini namanya kelompok bumi, dan yang kelompok paling ujung itu namanya kelompok komet. Oke? Nah, ini ada link LKPD, dan kalian buka saja LKPD-nya melalui HP kalian masing-masing. Semua ada bawahnya kan? Ya, baik. Nah, di sini ada LKPD. Coba kalian buka di halaman pertama, di situ ada nama-nama kelompok. Nama-nama kelompok coba kalian tuliskan di situ nama-nama kelompoknya. Nah, LKPD ini akan membantu kita untuk menjawab pertanyaan kalian tadi. Yang pertama nanti ada pencatatan tentang informasi-informasi menarik. Untuk mencatat informasi-informasi menarik, kalian harus membaca terlebih dahulu teks dalam buku tema 9 yang berjudul Benda Langit di Sekitar Kita. Nah, pada teks itu coba kalian baca dengan senyap. Kalian tulis informasi-informasi menarik apa yang dapat kalian temukan. Oke? Oke, semuanya sudah selesai? Baiklah. Selanjutnya kita akan menonton video pembelajaran kita mengenai sistem tata surya. Perhatikan dengan seksama dan catat informasi-informasi menarik yang dapat kalian. Sistem tata surya. Dalam tata
surya, maka terdapat pusat tata surya. Pusat tersebut adalah matahari. Nah, pusat tata surya adalah matahari oleh planet-planet dan benda langit lainnya. yang ini adalah Satu miliar bintang yang ada dalam galaksi Bima Sakti merupakan galaksi matahari yang besar 28 kali galaksi bumi. Nah, dari video tadi dan juga dari teks yang sudah kalian baca, tentunya kalian sudah mendapatkan informasi-informasi menarik kan? Oleh karenanya, coba kalian buka dapat dirinya pada halaman pertama, yaitu tentang pencatatan informasi-informasi menarik yang kalian temukan pada teks dan juga pada video pembelajaran. Oke, semuanya sudah menuliskan jawabannya pada AKBD secara berkelompok tadi ya. Nah, dari materi tadi sudah menemukan informasi-informasi menarik terkait dengan sistem tata surya. Nah, sekarang di sini ibu membawa ini itu ada sistem tata surya, ada matahari, ada Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, dan Pluto. Nah, kalian bisa lihat bersama-sama bagiannya ada sistem tata surya. Matahari sebagai pusat dari sistem tata surya. Ada garis-garis yang menandakan mereka orbit yang dinamakan dengan garis orbit planet-planet. Planet tidak saling bertabrakan karena planet-planet ini berputar sesuai dengan porosnya. Dia tidak akan bertabrakan karena memiliki gaya gravitasinya masing-masing. Seperti itu. Selanjutnya, tadi sudah kita saksikan bersama bahwasanya bumi itu mengitari matahari yang disebut dengan revolusi. Revolusi bumi adalah peristiwa bergeraknya bumi mengelilingi matahari. Dampak dari revolusi bumi adalah pergantian musim, perbedaan periode musim dan malam, pembentukan galaksi bintang, galaksi varian matahari, tahunan matahari, dan juga penanggalan musim. Nah, ada namanya rotasi bumi. Rotasi bumi ini merupakan perputaran bumi pada porosnya. Tadi kan kalau revolusi perputaran bumi pada matahari, sekarang rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya. Rotasi bumi adalah perputaran bumi pada dunia. Gerak sinar matahari menjadi dampak dari rotasi bumi. Selain itu ada juga dampaknya berbagai siang dan malam, perbedaan kecepatan gravitasi, perbedaan arus laut, perbedaan waktu yang bumi, dan juga menunjukkan bahwa bentuk bumi itu tidak bulat. Nah, itulah dampak-dampak dari revolusi rotasi bumi. Jadi sekarang kita sudah mengetahui ya mengapa adanya pergantian siang dan malam, pergantian musim, perbedaan zona waktu. Gitu. Nah, sekarang coba kalian amati masing-masing kelompok dari miniatur sistem tata surya ini. Kalian amati bagaimana cara kerja sistem tata surya ini, lalu kalian catat melalui laporan hasil pengamatan kalian. Kalian bisa juga mendapatkan informasi yang lanjut dari bahan ajar yang sudah diberikan di grup masing-masing. Coba kalian buka buku masing-masing, kalian cari informasi-informasinya, lalu buatlah laporan hasil pengamatannya sesuai dengan apa yang ada. Bahan ajarnya seperti ini. Nah, di sini ada gambar-gambaran yang bisa kalian temukan mengenai bahan ajarnya. Nah, terus kalian bisa membacanya dari bahan ajar yang sudah dibuatkan ini dan kalian buatkan kalian. Kalian nanti akan membuka materinya dan catat laporan hasil pengamatan kalian berdasarkan informasi juga yang kalian dapatkan dari bahan ajar ini. Coba kalian masing-masing kelompok kerjakan laporan hasil pengamatan ini. Baik, sudah. Selanjutnya ada di slide selanjutnya itu di bawah laporan hasil pengamatan ada urutan-urutan planet-planet. Coba kalian buka kalian. Nah, di sini ada memory game. Coba kalian temukan masing-masing di kota ini planet-planet dari yang terbesar hingga yang terkecil. Caranya yaitu dengan menggeserkan planet yang ada di bawah. Planet-planet yang ada di bawah ini ke kota yang ada di atas, sesuai dengan urutan besar dan kecilnya. Selanjutnya, coba kalian akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan sistem tata surya. Seperti apakah nama planet yang terletak kalian katakan matahari? Seperti itu. Coba kalian kerjakan secara berkelompok. Kasih bukan waktu dalam waktu 15 menit. Oke? Ditunggu. Baik, semuanya sudah selesai kan? Oke, sudah selesai. Selanjutnya kita akan melihat buku tema lagi. Di sana ada percakapan antara Siti dan Mani. Siti mengatakan bahwasanya sistem tata surya ini bekerja seperti karangan-karangan fiksi yang ada di cerita-cerita yang dia dengar. Nah, pada pelajaran ini, Mani juga akan menjelaskan tentang apa itu cerpen. Nah, itu akan menjelaskan tentang apa itu cerpen. Cerpen atau cerita pendek merupakan karangan fiksi. Karangan fiksi itu merupakan karangan yang berisi kisah atau cerita yang dibuat berdasarkan khayalan dan imajinasi pengarangnya. Ada unsur-unsur yang prinsip dari cerpen, yaitu ada tema, ada alur, ada tokoh, ada watak, ada amanat, dan juga ada sudut pandang. Nah, kali ini kita akan belajar tentang tokoh, watak, dan amanat dan amanat. Dalam tokoh ini ada dua pelajarnya, tokoh utama dan juga tokoh pembantu. Tokoh utama itu merupakan tokoh yang ada dan paling banyak diceritakan dalam karangan fiksi, sedangkan tokoh tambahan itu merupakan
tokoh yang mendukung tokoh utama. Paham semuanya? Paham. Nah, di sini ada contoh cerpen dengan judul Maling Kundang. Maling Kundang ini ceritanya berasal dari Sumatera Barat, dari Thalia Rini Kurniasi dan kawan-kawannya. Nah, di sini ceritanya Alisa itu seorang perempuan miskin di sebuah kampung nelayan di pesisir air mani di pantai air terus. Perempuan miskin Maling Kundang bersama istrinya pun bingung berubah menjadi batu. Nah, berdasarkan cerita pendek yang telah kita baca tadi, coba kalian menemukan siapa tokoh utama dan juga siapa tokoh pembantunya atau tokoh tambahannya. Coba kalian temukan beserta dengan watak-wataknya dan juga warnanya. Di dalam diagram yang ada di dalam KPD, coba kalian isi. Di situ ada judul cerita fiksi, lalu ada penulisnya siapa, coba kalian isi. Di sini ada tokoh utama, coba kalian isi yang sebelah sana tokoh utamanya siapa, tokoh tambahannya siapa, watak tokoh utamanya siapa, dan watak ada tokoh tambahannya itu seperti apa. Oke, tunggu waktunya edukasi selama 10 menit. Oke, sudah selesai semuanya? Sudah. Silakan kepada masing-masing kelompok untuk menunjuk satu temannya sebagai perwakilan untuk mempresentasikan hasilnya tentang kelas. Kembali teman-teman yang mempresentasikan hasil kelompoknya, kelompok yang lain untuk menyimak bersama dan juga menanggapi apa yang sudah teman-teman sampaikan. Oke, semuanya perhatikan dengan bersama apa yang dijelaskan. Oke, terima kasih pada kelompok pertama sudah menjelaskan hasil presentasinya. Nah, sekarang sudah semua menjelaskan tentang hasil presentasi APD-nya. Nah, sekarang Ibu akan memberikan evaluasi. Jadi, pembelajaran kita pada hari ini itu mengenai benda-benda yang ada di luar angkasa. Tadi kita sudah belajar tentang apa itu sistem surya, apa itu planet-planetnya, dan juga urutan-urutannya. Kita juga tahu mempelajari tentang karangan fiksi, yang mana tadi contohnya yaitu Maling Kundang. Baik, jadi kita simpulkan bahwasanya pada pembelajaran hari ini kita sudah menjelaskan tentang apa itu sistem surya, cara kerjanya, membuat sistem pengamatan, menjawab pertanyaan tentang sistem pengamatan, dan juga tentang karangan fiksi. Seperti contohnya tadi ada tokoh, tokohan, dan watak-wataknya. Nah, sebagai refleksi, coba kalian membaca kembali materi pada hari ini untuk di rumah dan juga menjelaskan kembali pada orang tua bahwasanya tadi setelah belajar ini loh. Nah, di sini Ibu akan memberikan sebagai penugasan ya. Coba kalian buka link kuis yang Ibu berikan. Oke, di sini ada kuis. Coba kalian kerjakan secara mandiri ya. Misi kita kali ini yaitu mencapai kata karun. Coba kalian jawab pertanyaannya dengan benar hingga 10 pertanyaan untuk mencapai kata karun kita yang dicuri oleh para pembelajar. Oke, kita sudah selesai mengadakan kuisnya. Nah, jadi pemenangnya ialah Keisha. Tepuk tangan dulu. Oke, selanjutnya kita sudah selesai pembelajarannya. Yang sebelum itu kita icebreaking dulu ya. Tepuk jempol sudah tahu kan semuanya? Tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, dua jempol. Hebat! Hore! Jadi, pembelajaran kita sudah selesai pada hari ini. Untuk sebelum menutup, mari kita melihat dulu dan menyanyikan lagu daerah. Yang pertama tadi, lagu Pramadya. Oke, kita nyanyi ya. 1, 2, 3. Nah, itu sudah selesai. Kita menyanyikan lagu daerah dari Sumatera Utara, lagu Pramadya. Sekarang kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Namun sebelum itu doa bersama untuk yang kelas kami pada pembelajaran. Baik, silakan. Amin. Baik, silakan terus kembali. Oke, sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu ucapkan terima kasih atas partisipasi kalian semua dalam semangat pembelajaran hari ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah maupun